Sayang, kamu mau bawa aku kemana? Sayang, ini di mana? Beb, jangan salahin aku. Cuma kalau abangku kasih kamu anak, kita bisa bertahan di keluarga Fu. Tahu nggak mau diusir kan? Panas banget. Abang, Yan Huan, aku nggak mau ini. Tapi aku tak bisa hamil. Maafin aku. Abang, keuntungan perusahaan terus turun. Kalau terus gini, perusahaan bakal diambil alih. Abang, lihat deh, kakak sama Xiaoyan. Mirip kan? Masa sih? Emang mirip ya? Tingginya, badannya, wajahnya, hampir sama persis. Ayo ngomong ngaco. Mana bisa aku saingi kakak? Kalau ada, aku yang mirip dia. Iya kan? Kakak jauh lebih cantik. Xiaoyan kayak anak kecil. Nggak ada apa-apanya. Siapa tuh? Hei sayang, maaf. Aku yang bocah. Bro, tolong bicarain ke kakek. Bisa kok Fu Company. Meskipun kamu cuma anak angkat, kamu pinter. Kakek mau kasih ke kamu, kamu nolak. Tak bikin sendiri firma hukum. Sekarang akhirnya kakek kasih ke aku. Tapi dia masukin sepupu buat jalanin bareng. Dia ragu sama aku, ragu kemampuanku. Kita bukan saudara kandung, tapi kita kayak kakak adik. Masa kamu cuman liatin aja perusahaanku direbut? Kamu tahu, aku nggak ikut perusahaan Fu Group. Ayolah, bantu aku dong. Rakek udah putus. Aku nggak bisa ubah ya. Dessertnya datang. Ih, aku bikinin kelinci. Coba deh. Singkirin. Jelek dan kekanakan. Kita lagi bahas bisnis. Singkirin. Coba lihat. Kakak emang serius banget. Tapi dia suka ini. Kamu yang bikin. Iya, aku... Bagus juga. Kalau kamu suka, ambil aja. Kakak, jangan hibur dia. Lihat. How you? Kakek masih berharap padamu. Serius? Aku pikir ulang dulu. Bikin lagi. Santai aja, Kak. Aku pergi dulu.
Sayang, akhirnya kamu pulang. Lihat, bajumu tapi dikemas. Udah minum obat? Udah kok. Dan kamu benci minum obat. Kau mau hari ini? Minum ini juga. Aku udah minum jamu dari rumah. Boleh skip yang ini? Enggak. Harus diminum. Kakak bilang, kakek berharap padaku. Dia mau cicit. Aku harus cepat punya anak. Biarku lama di sisinya. Ini resep dari tabib di kota. Hancur banget. Coba yuk. Ya. Aku nggak mau ini. Aku minum jamu lebih. Jangan yang ini ya. Harus minum ini. Jangan rewel. Enggak. Aku nggak mau minum. Obat semahal ini, kamu tumpahkan? Udah aku bilang, aku nggak mau. Gak mau minum? Terus kenapa gak hamil? Mana anaknya? Kenapa salahkan aku? Soal belum punya anak, itu kan salahku. Jadi maksudmu salahku? Mana buktinya? Aku bermasalah. Bukan itu maksudku. Mungkin cuma lagi sial aja kan? Sial, kita udah nikah 5 tahun. Bukan 5 hari. Kamu yang nggak bisa hamil. Bukan aku. Jangan salahin aku. Obat ini harus kamu minum. Ribut apa ini? Kakak, ngapain di sini? Kakak, Kakek datang besok. Kalau kamu masih mau perusahaan, Jangan bikin masalah. Jangan minum obat lagi. Apa aku beneran salah? Tapi aku udah minum banyak banget. Kenapa aku nggak bisa hamil juga? Kamu kedinginan. Sayang. Maaf ya. Aku nggak bermaksud bertengkar sama kamu. Aku cuman nggak mau minum obat itu. Rasanya pahit banget. Suntik sama ambil sel telur. Sakit banget juga. Tiap hari minum obat terus. Disuntik terus. Aku beneran tersiksa. Kenapa enggak? Bilang dari tadi. Beneran boleh. Kamu nggak marah. tentu saja, mulai sekarang, yang kamu nggak mau, yang nggak mau lakuin, ulang aja. Di keluarga ini, nggak ada yang bisa maksa kamu. Sayang. Kamu baik banget. Kamu peduli sama aku, kan?
Kakak. Oh, kamu? Tadi, emang siapa? Oh, sorry bro. Salah orang. Udah. Tetap aja nggak terjadi apa-apa ya. Tian Yun. Aduh, berisik banget. Hao-Yu, kamu jahat banget. Waktu kecil, kamu nggak gini. Kamu bahkan nolongin aku. Kenapa sekarang? Kamu udah berubah. Kakak ipar. Ngapain di sini? Anting kamu. Bro. Tadi, tanganku kepeleset. Hati-hati dong. Jangan jatuh. Dia aneh banget. Mungkin cuma pikiranku aja. Bentar. Minum obat dulu. Sayang, aku nggak mau minum. Gimana mau hamil kalau gitu? Kak, kalau nggak sakit, jangan minum obat. Adik, ini cuma suplemen aja buat nguatin badannya. Suplemen sembarangan bisa bahaya. Ini cuma buat perempuan biar badannya kuat dan gampang hamil, nggak bakal bahaya kok. Yan-Chen, Hao-Yu sayang Xiaoyan. Ini urusan mereka berdua. Biar mereka yang urus. Jangan minum. Kalau kamu nggak enak badan, tunggu kakek datang. Ikut sama dia, periksa kesehatan. Adik, kenapa tiba-tiba mau periksa kesehatan? Kakek mau datang buat check up juga kan? Bareng aja sekalian. Oh, iya. Dua sepupumu yang bareng jalanin perusahaan ikut juga. Kalau mau perusahaannya, pasti kesan yang bagus. Apa mereka ikut juga? Tak harus diakui, Hao-Yu kerja bagus sama resort ini. Sayang, udah dong, istirahat dulu. Kakek mau datang. Pasti ngomel soal cucu lagi. Kenapa? Dia sakit ya? Gak sakit kok. Dia hamil. Udah 5 bulan. Hamil? Baru nikah kan? 5 bulan. Iya. Hamil pas malam pertama. Fuli nikah baru 5 bulan. Udah punya anak. Hao-Yu, kamu sama istrimu udah nikah 5 tahun, kalah sama kami 2 tahun, oke? Aku ngerti, tapi Fuli yang baru nikah ngalahin kalian. Mungkin kamu
nikah sama ayam. Mandul ya. Jangan melotot. Apa? Nggak bisa punya anak. Belum tentu salahku. Bukan salahmu. Terus salah siapa? Fukuan. Aku dengar kuartal lalu, proyekmu rugi 30 juta. Udah tahu penyebabnya. Bro, kenapa? Nyindir gitu sih. Kakek bilang dulu, saham udah ditetapin. Siapa yang punya anak, dapat saham lebih. Coba kita kerja setahun setengah, istri fully, baru hamil. Jadi pembagian saham, bisa nggak dijadwalin sekarang? Ya kakek. Kapan bisa atur ulang sahamnya? Bukan fully dua orang bodoh ini. Cuma karena mereka kerabat kakek bisa masuk perusahaan. Sekarang mau rebut saham gue. Gue nggak bisa biarin. Mereka ambil alih. Kakek baru sampai. Jangan bahas kerjaan dulu. Ya kan bro? Setuju nggak? Kakek, istirahat dulu. Nanti siang, aku anterin kakek ke klinik swasta buat cek kesehatan. Kalian semua ikut nanti. Fukuan sama Fuli udah punya anak. Kalian berdua. Apalagi kalian berdua. Gak ada sama sekali. Nanti kalian semua periksa dulu. Kakek, aku sama Xiaoyan lagi usaha. Dia minum obat tiap hari. Pemeriksaannya bisa dilewat enggak? Usaha tetap butuh hasil dong. Lihat kamu. Udah nikah 5 tahun. Mana anaknya? Sialan Fukuan sama Fuli. Salah mereka. Sekarang kakek makin kesal aku belum punya anak. Sekarang dia mau aku diperiksa. Kalau aku pergi, spermaku rendah. Kakek bakal tahu. Terus aku nggak akan tuaisi perusahaan. Kakek, hal kayak gini butuh waktu. Makin ditekan, makin susah. Biar kakek tegas. How are you? Kalau tahun depan kamu masih belum punya anak, posisimu di Fu Group. Selesai. Gimana nih? Gimana aku sembunyiin spermaku yang rendah? Terakhir, masuk. Bro, harus ya. Apa? Aku udah pernah ini. Hasilnya bagus. Nggak apa. Ulang lagi. Aku tunggu di luar. Dok, udah hampir penuh nih. Aku cuma butuh segini. Tuan muda, tesnya butuh 1 jam. Istirahat dulu aja. Basa-basi, mana kepala kalian? Tuan muda. Tolong dong. Kak, ngapain sih? Semalam aku salah kira dia suamiku. Dan dia nolongin aku hari ini. Dia mungkin mikir, aku lagi godain dia. Maaf, aku nggak sengaja. Aku nggak akan gitu lagi, sumpah. Tunggu.
Ambilin dong. Oh, oke. Kalau Hauyu di sini, pasti bilang aku kekanakan. Terus pergi dengan kesal. Sejak aku nikah ke keluarga Fu, baru kali ini ada yang mau ikut main. Makasih. Bajunya. Oh. Jadi aku pergi dulu ya. Gimana hasil tesnya? Semuanya normal. Semua normal. Hasil istri kamu bagus. Kamu juga normal. Tapi udah 5 tahun, masih belum punya anak. Ya, sial aja kali. Aku balik, desak Xiaoyan lagi. Minum obat herbal lagi. Kan hasilnya bagus. Nggak ada masalah. Stop obatnya. Kakakmu bener. Tianhuan minum bertahun-tahun, tetap nggak hamil. Mungkin gara-gara obatnya. Dengerin dia. Stop obatnya. Dokter luar bilang kondisiku nggak bisa disembuhin. Makanya aku terus kasih Yanhuan obat. Mungkin Yanhuan cukup subur. Benih yang lemah pun bisa tumbuh. Tapi sekarang obatnya di stop. Fukuan dan Fuli, kedua orang bodoh itu lagi ngincar perusahaan. Aku diam aja, lihat mereka ambil alih. Apalagi yang bisa aku lakukan buat kasih kakek pewaris keluarga Fu? Iya, dia anak angkat, tapi kita mirip. Matanya juga sama. Yang paling penting, dia hebat banget. Kakek mau dia yang warisin. Pak, laporannya udah siap. Kalian semua sehat. Lihat nih. Bagus. Gimana adik saya? Jumlah spermanya tinggi banget. Sangat subur. Saya nggak bisa punya anak. Gimana kalau pakai dia buat punya anak? Sekali aja. Sekali mungkin cukup. Kak, akhirnya libur juga. Pas banget. Kakek juga di sini. Tinggal di resort aja. Santai dulu sebentar. Biar aku yang atur. Boleh. Oke, yuk pergi sekarang. Banyak banget. Kita nggak butuh sebanyak ini kan? Enggak kok. Kalian berdua harusnya tinggal lebih lama. Tahu nggak? Aku pilih tanah ini buat resort karena bentuknya. Kayak rahim. Artinya banyak bayi. Kalian berdua tinggal di sini agak lama ya. Siapa tahu dapat bayi. Ayo. Dari mana aja? Lama banget sih. Dari mana aja? Lama banget sih. Duduk, makan. Oh. Sini, kakak. Kakak ipar. Udah lama nggak ketemu ya? Ayo tos buat dia. Kakak, bersulang buat kamu. Terima kasih. Toh, bisa aja.
Kakak, bersulang buat kamu. How you? Kakakmu udah mabuk. Jangan kasih lagi. Ya, udah cukup tuh. Kakak ipar, cek kakek di sebelah dong. Biar aku bawa dia tidur. Oke. Kakakmu, sekarang urusanmu. Ayo kak, yuk balik. Kakak. Nih, kakak. Minum ini. Dia kebanyakan minum, nanti pusing dia. Bawa sup ini, kasih ke dia. Aku nggak bisa ke sana. Kamu aja yang bawa. Dia baru di sini. Nanti takut sendirian. Biar aku jemput. Ya udah. Kakak, jangan salahin aku. Aku nggak bisa biarin Xiaoyan sekali ini aja. Sekali aja. Hey bro, udah tidur? Dia minum kebanyakan. Besok pasti pusing berat. Hey bro, minum ini dulu sebelum tidur. Bro. Kamu salah orang. Aku bukan istrimu. Lepasin aku. Lepasin. Lepasin aku. Xiaoyan udah masuk 5 menit yang lalu. Sekarang harusnya udah mulai. Itu kamu keluar cepet banget. Aku tumpahkan sup penghilang mabuk. Aku keluar buat bikin lagi. Buat apa sih? Pas kamu selesai nanti obatnya udah habis efeknya. Dan istrinya udah balik. Tugas gampang gitu aja. Kamu gagalin. Gak guna banget. Sayang, minum ini sebelum tidur. Sayang. Aku nggak mau. Aku cuma mau kamu.
Kok aku bisa mimpi kayak gitu? Aku selingkuh di mimpi. Dan itu sama adiknya. Ini salah banget. Selingkuh itu salah. Sama adiknya lebih parah lagi. Mulai sekarang, aku harus jaga jarak dari dia. Mandi dulu biar lupa. Kak, Bro, maaf. Aku nggak lihat apa-apa. Aku pergi. tunggu. Bukannya lagi mandi. Udah selesai. April, ada perlu lain? Udah malam. Duluan aja. Istirahat ya. Oke. Tianhuan, tadi kamu bilang jaga jarak sama dia. Terus sekarang kamu masuk lagi ke kamarnya. Mau disambar petir ya? Untung dia bukan tipe yang suka ngomong. Kalau Hao Yu tahu, dia bakal bunuh aku. Harus hati-hati nih. Ah! Hei. Aduh. Kenapa? Nangis aja. Nggak apa. Yuk, kamu harus dibersihin. Aku ambil obat. Aku pelan-pelan. Hampir selesai. Nah, Terima kasih udah bantu obatin lukaku. Udah malam nih. Kamu juga istirahat ya. aku gendong. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Makasih Hao Yu. Kamu di sini seharian. Dia masak makan malam enak. Kak, dengan senang hati, santai aja. Obat baruku udah datang. Begitu kalian minum, malam ini pasti kita berhasil. Bro, Anggur ini yang terbaik. Coba deh. Sayang, minum juga dong.
Sayang, gimana rasanya? Kamu oke? Sayang, aku panas banget. Shh, nanti keenakan. Sahabat Xiaoyan udah mulai kerja. Nah sekarang, lihat abang dulu. Gimana dia? Bang. Oke bang. Perlu sesuatu? Bang. Istrinya nggak ada. Mereka tidur pisah ya. Bagus. Pas banget. Bang. Obatnya juga udah kerja. Nah sekarang, bawa Xiaoyan ke sini aja. Sayang, mau bawa aku kemana? Bang, bisa punya anak apa enggak? Tergantung abang. Sayang, aku panas banget. Sayang, aku gerah banget. Yan. Enggak. Dia adikku sekarang. Enggak bisa. Tian Chen, kamu di sana perlu bicara. Kakak, kenapa dia di sini? Tian Chen, aku masuk. Apapun yang terjadi, jangan sampai dia lihat ini. Ada apa? Kok berantakan banget? Ada orang tadi? Dia nggak boleh nemuin aku di lemari. Kalau nggak, dia bakal sakit hati. Dan kita bakal malu banget. Hao Yu ada rencana buat besok. Ya aku pilihin baju buat kamu. Aku harus gimana sekarang? Begitu pintu itu dibuka, dia bakal tahu. Kita hampir kelewatan. Aku nggak butuh bantuanmu. Kamu mau apa? Bilang aja. Apa dia orangnya yang mau kamu lindungi? Tahu diri dong. Bukan urusanmu. Jadi benar dia. Waktu itu pertama kali aku lihat dia, aku langsung tahu hatimu milik dia. Maksudnya apa? Yang dia cintai bukan istrinya, tapi wanita lain. Tian Chen, dengan status kalian berdua, kalian nggak bisa bersama. Kenapa sih? Lihat aku istrimu. Su Yurong, terus saja deh. Siapa sangka, kakak yang dingin dan tegas setelah menikahi dia masih cinta orang lain. Dia pasti sakit hati banget. Aku nggak boleh terlibat sama dia sama sekali. Nggak boleh. Dia udah pergi.
Nyan, kalau di dekatmu, nilai diriku langsung hilang. Kamu kayak candu buatku. Aku nggak bisa berhenti mau lebih. Tapi kamu istri kakakku. Kita nggak akan pernah bisa bersama. Mungkin aku cowok pertama yang minta ini sendiri. Sekali aja. Demi perusahaan. Enggak masalah. Kok udah balik? Sayang, kayaknya aku sakit. Panggilin dokter dong. Jawab aku. Kok udah balik? Aku ngerasa bersalah. Aku pergi lama banget. Dia bahkan nggak ganti baju. Jadi, gagal lagi. Apalagi yang bisa aku lakuin biar dia hamil? Bro, kok turun? Aku sama Xiaoyan mau manggil kalian turun sarapan. Jemput kakakmu sana. Nyuruh-nyuruh mulu. Nggak usah. Dia udah pulang. Ikut aja. Iya, kenapa dia pergi buru-buru? Dia tahu sesuatu ya? Kak, ikut aja. Ikut aja. Kenapa dia pergi? Aku yang salah ya? Bukan salahmu. Dia cuma nggak betah di sini. Oh. Nah, besok-besok aku ajak dia ke tempat lain. Bawa makanannya, biar dia coba masakanmu. Aku nggak mau makan. Kalian makan aja duluan. Dia pergi gara-gara obrolan itu sama kamu tadi malam. Nggak ada yang tahan. Suaminya cinta orang lain. Jadi, Yan Huan, tuang mimpimu soal kakakku. Dia cuma kasihan sama kamu dan bantu kamu. Jangan selingkuh. Apalagi sama dia. Kak, maaf. Kenapa? Yan Huan, kamu bodoh ya. Kopi aja nggak bisa. Tahu nggak mahalnya? Kakak siapa? Kak, kamu nggak apa? Sakit nggak? Nggak apa. Syukurlah, syukurlah, syukurlah. Coba dia bersihin sekarang. Aku panggil dokter. Kak, maaf. Aku nggak sengaja. Sini aku bantu berdiri. Maaf ya. Salahku. Yanyan. Tolong hindari aku. Kalau kamu nggak tumpahkan kopi ke aku, apa kamu bakal terus jaga jarak dan merasa bersalah? Iya. Maaf. Nggak usah. Aku baik. Jangan hibur aku. Kopi itu baru dibuat. Panas banget. Turut bawah cowok itu sensitif ya. Kakak, lepaskan aku. Dokter, periksa dia. Nyonya, tunggu di luar. Saya periksa Tuan. Udah dulu. Oke. Dokter, kakak saya gimana? Lukanya parah? Air dinginnya membantu. Enggak, ada lepuh. Cuma merah sedikit. Cepat sembuh kok. Syukurlah dia baik-baik. Kalau kamu lukai dia parah, rusakin pewaris Fu. Mau gimana? Stop, jangan ceramahin aku. Aku udah merasa bersalah. Malam ini, aku buatin dia sup. Buat minta maaf ya. Kakak ipar pergi, dia nggak nyaman.
Kamu pergi kapan aja juga. Hari ini, pakai sup xiaoyan yang dia buat, biar mereka coba lagi. Boleh juga. Semua enak banget. Kakak pasti suka. Emang gue banget, enak banget. Tambahin sedikit lagi. Goji buat hiasan, sempurna. Kali ini, aku pakai 2 bungkus. Aku nggak percaya. Mereka bisa tahan kali ini. Sayang, kamu taruh apa di supku? Kamu masukin apa ke sup itu? Lanin. Kita mati. Kamu kasih obat ke bos? Mau bunuh dia? Aku nggak akan nyakitin bos. Ini cuma vitamin biasa. Tahu kan? Aku nggak pernah makan sayur. Serius? Kalau cuma vitamin, kasih aja langsung ke dia. Kamu kasih obat cinta. Kamu mau ngapain sih? Bos kebanyakan minum. Besok pasti pusing. Coba masuk ini ke dia. Bos, wine ini simpanan pribadi. Coba. Sayang, aku di mana? Bos, kenapa bos di sini? Bawa aku ke di ranjangmu. Itu kamu. Bukan aku. Fu Haoyu, waktu kecil dulu, kamu nggak gini. Nggak bisa jadi kayak gini. Aku udah nggak kenal kamu lagi. Aku ini istrimu. Kamu serahin aku ke adikmu. Adikmu. Kamu nggak takut karma? Dibanding kehilangan perusahaan, karma nggak ada artinya. Xiaoyan, kamu tahu, orang tua mau aku punya anak. Aku nggak punya pilihan. Aku harus lakuin ini. Enggak. Aku nggak bisa terima ini. Suamiku nyerahin aku ke orang lain. Dan sekarang kamu mau aku mengandung anaknya. Aku nggak sanggup. Aku nggak mau. Jangan pergi. Lepasin. Yanyan, kita udah nikah, kita satu sekarang. Kalau aku sukses, hidupmu bakal enak. Kamu harus bantu aku punya anak dengan darah Fu. Enggak. Kamu nggak punya moral, tapi aku punya. Dan jangan lupa, adikmu itu anak angkat. Dia nggak punya darah Fu sama sekali. Meskipun kamu berhasil, anak ini nggak bakal ada hubungan sama kamu. Fu Haoyu, lupain aja tidak gila ini. Aku udah nggak peduli. Kamu istriku. Asal kamu yang lahirin, Oke pasti terima. Soal dia cuma terlalu berbakat. Aku nggak bakal setuju. Aku bilang ke kakek. Lepasin. Kalau kamu pergi, aku ketusin. Semua kerjasama sama Yuan Kon, semuanya. Kamu ngancam aku. Orang tuamu manjain kamu seumur hidupmu. Kamu nggak mau lihat Yuan Kon menghancurkan. Orang tuamu hancurin, apa kamu? Aku tahu kamu lagi kesal sekarang. Minum ini, biar tenang. Tim proyek, putusin semua. Aku minum. Buat sekarang,
bawa ini ke kakak. Yan Huan, jangan tunggu. Fu Haoyu punya Yankor. Kamu nggak punya pilihan. Raka. Kakak, maafin aku. Aku nyakitin kamu. Aku bikin sup buat kamu. Minum dulu, baru kerja. Aku baik-baik aja. Jangan salahkan diri. Kakak, tolong minum aja. Kalau kakak minum, berarti maafin aku. Biar aku nggak terlalu merasa bersalah. Oke. Aku minum. Jangan. Supnya ada obatnya. Maksudnya apa? Kakak, aku bisa percaya kamu. Tentu. Itu Fu Haoyu bajingan itu. Dia masukin sesuatu ke sup kita. Obat perangsang. Dia mau. Aku hamil anakmu. Berani banget dia. Kakak. Kakak. Berapa lama kamu di sini? Kalau bisa, aku mau di sisimu terus. Tapi, kamu tanya. Apa aku ganggu kamu di sini? Paling lama. 1 bulan. Jadi artinya, aku pura-pura aja, sebulan. Begitu dia pergi, Haoyu nggak bisa sentuh aku. Raka, aku nggak mau incest. Tapi aku nggak akan biarin Haoyu menang. Mau bantu aku? Butuh apa? Apa aja? Kok belum ada suara? Apa ini? Gagal lagi? Berhasil. Aku bakal hamil. Sayang, bagus. Bisa lepasin aku sekarang? Minum sup ini. Biar aman, lakuin lagi. Mulai sekarang, terserah kamu. Nggak masalah diduain. Kenapa harus? Sayang, makasih buat semalam. 2 gelas susu ini. 1 buat kamu. 1 buat abang. Cepet banget siapin ronde 2 sekarang. Kamu itu paling dermawan yang aku kenal. Dibanding perusahaan, ini sih kecil. Beb, jangan ngulur. Naik sana. Oke, aku skip aja. Kasih ke dia aja. Udah 90 menit. Kali ini pasti berhasil. Sayang, kamu udah keluar. Istirahat lebih lama, biar benihnya tinggal di kamu lebih lama. Aku mau tidur dulu. Oke deh. Lain kali. Sayang, kalau kamu keluar cepat banget. Cuma 1 jam. Kurang lama buat kamu. Bilang aja ke dia. Mana bisa aku minta gitu. Tapi kan udah 3 kali. Dia kuat banget.
Maksudnya, buktinya masih udah nempel di kamu. Mulai sekarang, datang tiap 2 hari. Kenapa aku bisa nikah sama pecundang ini? Untungnya dia pergi 20 hari lagi. Nanti nggak ada ribet lagi. Sejak Xiaoyan sama abang pertama kali, udah lewat 20 hari. Harusnya dia udah hamil anak dia. Sayang, udah siap? Aku udah selesai. Ke toilet dulu. Habis itu kita pergi. Sayang, airnya mati. Nggak bisa flush. Di kamar mandi, ada ember. Pakai itu aja. Tiba-tiba banget. Kok airnya mati sih? Ya udah, pakai ember aja deh. Aku turun dulu. Cepetan turun ya. Jangan biarin dia nunggu. Oke. Dua garis. Kok cuma 1 garis? Udah selama ini, dia belum hamil juga. Masa sih? Mereka udah sering banget. Kok belum hamil juga? Ada yang aneh nih. Duluan ya, sayang. Nanti malam lagi. Udah setengah bulan. Dia masih nggak nyerah. Untung dia mau pergi bentar lagi. Nanti dia nggak bisa maksa aku. Oke. Hey. Aku balik. Lanjutin. Biar aku cari tahu. Kenapa Xiaoyan belum hamil? Main game sebelum tidur. Kebiasaan aneh banget. Dia juga di laptop sini. Mati lagi. Hero baru ini susah banget. Pelan-pelan dong. Kan udah bilang pelan-pelan. Main game sih oke. Tapi kenapa suaranya gitu? Pelan-pelan. Pelan-pelan dong. Jadi ini yang dia lakuin tiap malam. Pantas aja nggak hamil. Jadi dia sama dia nggak pernah tidur bareng. Wah. Mereka berdua kerja sama bohongin aku. Kan udah bilang pelan-pelan. Aneh juga. Kamu nggak di pintu hari ini. Dia. Kalau aku nggak pergi, aku nggak bakal tahu. Kamu udah bohongin aku. Maksudnya apa? Dia tahu sesuatu? Kalau aku nggak ngintip, aku nggak bakal tahu. Selama ini, kamu udah tidur sama dia. Yan Huan, beraninya kamu. Kamu ngintip aku? Kamu gila ya? Iya, aku gila. Sejak kakek bilang punya anak setahun, aku udah gila. Yan Huan, aku percaya banget sama kamu. Merencanakan masa depan kita. Tapi kamu
kerja sama dia buat nipu aku. Kamu mau perusahaan, kerja keras di proyek, atau kayak abangmu, bikin sendiri. Tapi kamu nggak guna. Jadi kamu kirim istrimu ke dia. Fu Hao Yu, kamu ini cowok bukan? Kamu... Aku udah capek ngomong. Sekarang, balik ke kamarnya sekarang. Aku nggak peduli kamu godain dia atau paksa dia. Pokoknya, malam ini kamu harus tidur sama dia. Aku nunggu di luar. Kalau berani bohong lagi, aku hancurin keluarga Yan. Fu Hao Yu, dasar brengsek. Iya, aku brengsek. Orang gila. Jadi, lebih baik kamu nurut. Kalau enggak, aku nggak janji apa yang terjadi. Kakak ipar, kamu oke? Hao Yu nyakitin kamu? Kakak, ayo kita lakuin beneran. Kamu tahu apa yang kamu omongin? Iya. Baiklah, Apapun yang kamu mau. Aku kasih ke kamu. Nyanyian kalau kamu mau. Walau aku hancur, aku rela lakuin itu. Waktu dia sama aku, dia nggak gini. Sekarang, dia bisa godain cowok. Nggak masalah. Gimana dia godain nggak penting. Yang penting dia hamil anak dia. Nyanyian, aku nggak bisa. Beneran nggak bisa. nyanyian. Jangan ikutin aku. Kenapa dia kabur? Kenapa dia lari? Sial? Aku nggak sanggup. Beneran nggak bisa. Nyanyian, Jangan ikutin aku. Ada orang jatuh ke air. Tolong aku. Nih, Hei, aku Yan Huan. Panggil aku Yan Yan. Makasih Yun udah nolongin aku. Ini aku bikin sendiri. Buat kamu. Kalau udah besar, aku mau jadi istrimu. Mau ya? Oke, janji ya. nyanyian. Aku nyesel bikin janji itu, terus pergi ke luar negeri. Pas aku pulang, kamu nikah sama Hao Yu, jadi istrinya. Aku kehilangan hak buat cinta kamu. Kamu benci aku. Udah waktunya aku balik ke duniaku. aku nggak bisa. Aku beneran nggak bisa. Aku bisa gila kalau terus gini. Kita udah deket banget. Balik sekarang. Kamu gila. Bangun, balik sana. Aku gila banget. Setuju hal ini, ngelakuin hal kayak gini. Fu Hao Yu, pria itu kan kakakmu. Aku tahu dia kakakku. Jangan ingetin aku. Justru karena dia kakakku, dia harus bantu aku.
Food Group itu perusahaanku. Ruang itu bukan fully. 2 bajingan itu dari 2 jalang itu berani-beraninya rebut dariku. 2 bajingan cabang itu, siapa mereka? Kamu kan istriku. Kamu tahu demi perusahaan ini, aku udah kerja keras banget. Aku udah kasih semuanya. Kenapa kamu nggak mau bantu? Ambil aja sekarang. Biar aku bisa ambil perusahaannya. Udah aku bilang. Aku nggak bisa. Berapa kali harus ku bilang? Kakakku mirip sama aku. Matiin aja lampunya. Biarin dia datang. Kurang. Kamu nampar aku. Aku suamimu, tuanmu. Kamu nampar aku. Aku nggak peduli malam ini bisa atau enggak. Kamu harus lakuin. Lepasin aku. Aku nggak mau. Udah aku bilang. Aku nggak mau. Jangan bawa dia. Aku datang. Aku di sini. Ini maksudnya apa? Kamu mau dia dan aku tidur bareng? Aku datang. Kak. Jadi kamu udah tahu dari awal. Kakak sayang, kamu terus coba obatin aku. Kalau aku nggak tahu, aku ini bodoh dong. Tapi usahamu sia-sia. Kalau mau anak, kamu bisa datang ke aku. Kamu harus tahu, kalau cowok nggak mau dipaksa gimana pun, percuma. Jadi maksudmu, kamu nolak dia? How you? Kerja aja nggak becus, nggak ngerti juga. Aku udah tahu rencanamu. Aku terus nolak. Ngerti sekarang? Dia bilang gitu. Buat lindungin aku. Kak, kalau kamu tahu rencanaku, kenapa nggak ikutin aja? Kamu tahu betapa aku butuh anak. Kamu mau pewaris? Buat dapetin itu, usaha sendiri. How you? Kalau kamu sebakat aku Pasti udah kasih ke kamu. Jadi kamu nolak, Kak. Tianyan, nggak mau sentuh aku? Kalau gitu aku nggak akan kalah. Nggak mungkin. Oke. Aku udah nggak ada jalan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Penjaga. Fu Hao Yu. Mau apa sih kamu? Tahan dia. Paksa dia minum ini. Ini obat kelas atas. Lupakan 1 cowok dewasa. 10 orang pun. Minum ini bakal kebakar nafsu. Tuan muda, ini jangan takut. Kamu kerja buat aku. Aku suruh lakuin. Ya lakuin. Nolak aku, kamu dipecat. Fu Hao Yu, kamu nggak boleh gini. Tunggu di sana. Setelah aku urus dia, giliranmu. Lakuin. Jangan pengecut sekaligus. Kita nggak bisa biarin mereka gini. Aku panggil kakek. Mau kabur? Belum selesai. Mau kemana? Balik! Udah gue kasih kesempatan. Lo sia-siain. Minum aja obatnya. Enggak, lepasin gue. Lepasin! Lo oke? Gue oke. Pegang baju gue. Ayo pergi.
Tanpa izin gue, nggak ada yang boleh pergi. Pisahin mereka. Tambah obat. Enggak. Harus hentiin mereka. Lawan dia. Yan Huan, lu pasti bisa. Jangan takut. Lindungi diri lo. Gue nggak salah. Gue cuma lindungi diri. Gue bisa. Berani lo mukul gue. Lo cuman kelinci penakut. Dan lo mukul gue. Kakak, pergi. Jangan pikirin gue. Tenang aja. Cuma lo tinggalin gue di sini. Mereka nggak akan nyakitin gue. Pergi. Pergi aja. Jangan khawatirin aku. Yan, kamu naif banget. Boleh aja dia pergi. Tapi begitu dia pergi, penjaga manapun di sini bisa hamilin kamu. Asal kamu hamil. Pakai mata mikir, itu anakku. Fu Hao Yu. Kakak, baru kali ini lihat lo semarah ini. Kayaknya kamu mau bunuh aku. Tunggu, kamu suka sama istriku ya? Kakak, orang bilang kamu dingin dan kaku. Siapa sangka kamu mengejar istri adikmu sendiri? Dia suka aku? Enggak. Fu Hao Yu bohong. Aku nggak percaya omongnya. Fu Hao Yu, Kamu bakal bayar atas perbuatanmu hari ini. kakak, simpan itu sampai kamu bisa keluar dari sini. Lanjut. Begitu kamu biusin dia, kamu bisa berhenti. Lalu kita selesai. Fu Hao Yu gila. Dia nggak bersalah. Aku nggak bisa libatin dia. Kakak, pergi aja. Sayang, berhenti buang napas. Dia nggak akan kemana-mana. Jangan panggil aku gitu. Fu Hao Yu, aku benci kamu. Aku mau cerai. Cerai? Gak akan pernah. Yan Huan, sejak hari aku menikahimu, nasib kita sudah terikat. Sekarang mau pergi? Mimpi aja. Bos, kalau kau coba pergi, aku suruh penjaga ini terkosa dia. Kau atau mereka pilih sendiri. Enggak dua-duanya. Tangkap dia, kejar dia. Fu Hao Yu, berani lukai orang? Nggak takut masuk penjara? Emang kenapa kalau kejahatan? Aku udah gak punya apa-apa. Lanjut. Aduh. Lepaskan aku. Bos, jangan salahkan aku. Turut aja. Bikin Yan hamil. Dan aku janji, yang terjadi di sini rahasia kita berdua. Di depan umum, kita tetap saudara. Mimpi aja. Pasti nggak mau nurut ya? Bius dia lagi. Fu Hao Yu, dasar brengsek, lepaskan kami. Berhenti. Kakek. Kakek, ngapain di sini? Aku lagi berantem sama dia. Di matamu, aku masih dianggap kakekmu enggak? Dasar bajingan. Fu Hao Yu si bodoh itu ternyata ngelakuin hal memalukan gitu. Full Group cuma boleh jadi milik kita berdua.
Aku lagi mikir, cara singkirin. Si bodoh itu, dia gali kuburan sendiri dan kehilangan hak warisnya. Kak Hao Yu, kamu nggak bisa punya anak, nggak apa-apa. Tapi kok bisa kayak gini? Kalau ini sampai bocor, muka keluarga Fu bakal hancur. Ya, Hao Yu lumayan pintar sih. Dia tahu, harus pilih yang paling pintar. Kakak buat benihnya. Mau anak yang pintar, sayang. Caranya menjijikan banget. Gak bisa dimaafin. Kalian berdua cabang sampingan. Berani nilai aku. Kalau bukan kakek, izinin masuk klan Fu. Kalian sih jadi petani di kampung. Pakai duit keluargaku. Lupain aku. Menjijikan. Berani ngomong kamu. Kakek. Ini semua salah kakek. Semua gara-gara kakek. Kalau nggak biarin, jalanin perusahaan bareng. Aku nggak akan nyuruh Yan buat ini. Kakek yang maksa aku. Kamu yang nggak berguna dan nyalahin aku. Fu Group, kalau jatuh ke tanganmu, nggak akan bertahan sebulan. Fu Haoyu, karaktermu udah busuk. Moralmu udah rusak. Nggak pantas nerusin garis keturunan Fu. Mulai hari ini, kamu dicopot dari jabatan pimpinan Fu Group. Kakek mau pecat dia. Bagus. Kalau si bodoh itu pergi, perusahaan jadi milikku. Kakek, aku cucu kandungmu. Satu-satunya cucumu. Mau gimana lagi menghalangiku? Perusahaan ini milikku. Punyaku. Kamu nggak pernah kapok. Sekretaris Jiang bilang ke Dewan. Pecat dia. Tunggu kakek. Aku salah, aku tahu. Aku akan nurut. Apa aja aku mau. Jangan pecat aku. Pecat Fu Haoyu aja. Kak, aku salah. Nggak akan kuulangi. Kakek paling percaya kamu. Tolong aku. Tolong bicarain ke kakek dong. Aku berlutut deh. Aku minta maaf. Kakak. Bersyukur sana, ini cuman kakek. Kalau polisi yang tangani, kamu udah diborgol. Sayang, tolong aku dong. Aku salah, sayang. Fu Haoyu, ini perbuatanmu sendiri. Waktu kamu paksa aku dan kakakku, kamu kejam banget. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Pecat Fu Haoyu dari jabatan manajer, kirim dia ke cabang selatan. Jadi staf biasa. Aku nggak mau lihat si bodoh ini lagi. Kakek nggak boleh gini. Perusahaan itu punyaku. Itu milikku. Tangkap dia. Tidak, kakek. Besok pagi, Tidak. malam ini, kirim dia ke Nancheng. Kakek, aku mau cerai. Yan Huan. Sekarang aku jatuh. Kamu mau pergi, ya? Dasar jalang. Kamu wanitaku. Kamu nggak akan pernah ninggalin aku. Diamin dia. Aku tahu apa yang dia lakuin. Dia udah nyakitin kamu. Tapi tetap, cerai itu terlalu jauh. Kalian udah nikah. Kamu mau tinggalin dia? Kakek, Haoyu cucu kakek. Aku ngerti kakek belain dia. Tapi aku nggak mau lihat dia lagi. Jadi nikah ini harus berakhir. Yan Group keluargamu. Hidup dari keluarga Fu. Kalau kamu cerai, proyek Fu nggak akan bantu Yan lagi. Kamu yakin soal ini? 2 minggu lalu, demi keluargaku, aku ngalah. Setuju sama rencana bayi sakitnya. Tapi hidup ini, aku udah capek. Jadi ini harus selesai sekarang. Aku pergi malam ini. Yan Huan. Kamu milikku. Jangan tinggalin aku. Haoyu masih sayang kamu. Soal cerai itu, kita bahas nanti. Yan Huan. Sayang, jangan tinggalin aku, sayang. Kenapa sih orang tua ini nggak mau kita pisah? Keterlaluan banget. Kita cerai. Kok manggil dia abang? Mau pergi? Soal cerai,
Aku bantu. Makasih. Oh, aku harus beresin barang-barangku. Mau balik ke rumah Yan. Fu Yanjan, jangan buru-buru. Kasih dia waktu lagi. Yan, bukannya kamu di resort? Kalau malam gini, udah pulang. Mana Hao Yu? Dia, suamimu, kok nggak bareng pulangnya? Mulai sekarang, Hao Yufu nggak akan kesini lagi. Kita mau cerai. Apa? Cerai gimana maksudnya? Tiba-tiba mau cerai? Kamu bikin masalah sampai dia marah. Betul. Gimana bisa cerai? Keluarga kita sama Fu udah kerjasama bertahun-tahun. Semua karena pernikahanmu sama dia. Kalau kamu cerai, terus di mana perusahaan kita? Nikah ini nggak boleh bubar. Kepikir pulang kayak gini. Kalian bakal peduli. Tanya aku terluka nggak? Tapi nggak. Kalian cuma peduli kita pisah sama perusahaan. Oke. Aku kasih tahu hari ini. Aku pasti cerai. Ya ampun. Kamu sama Hao Yu kan baik-baik aja. Emang kamu ngapain sih sampai dia mau ceraiin kamu? Telepon dia sekarang. Bilang kamu minta maaf. Kamu yang salah. Minta dia terima kamu lagi. Cerai ini nggak boleh terjadi. Aku nggak mau. Kamu? Ayah, Ibu. Sekarang aku ngerti. Kalian berdua tuh egois banget. Tiap kali aku pulang ke rumah, kalian sambut aku hangat banget. Itu semua demi Hao Yu, si brengsek itu. Aku mau cerai. Jadi pasti salah aku gitu. Si brengsek itu yang nyiksa aku. Mau kalian beneran sayang aku. Harusnya kalian ke sana. Hajar dia sekarang juga. Meski Hao Yu salah, pasangan pasti gak ada masalah. Itu biasa. Udahlah biarin aja, terus selesai gitu. Kalian kan orang tuaku. Aku kira kalian peduli sama aku. Tapi enggak. Buat kalian, perusahaan lebih penting. Kalian sama aja kayak Fu Hao Yu. Sama aja semuanya. Enggak seharusnya aku datang. Aduh, ya ampun. Mama yang lahirin kamu, ya pasti mama peduli. Cuma dengar kamu mau cerai. Mama kaget banget. Kamu pulang malam banget. Pasti capek kan? Nih, tidur dulu ya. Kita ngobrol besok aja ya. Iya. Istirahat di atas dulu. Papa sama Mama mau mikir gimana bantu kamu. Istirahat dulu ya. Beneran mau bantu aku? Oke, aku percaya deh. Kalau dia cerai, perusahaan kita tamat. Pasti jangan sampai pisah. Aku telepon Hao Yu sekarang. Bilang bahwa dia balik. Cepat. Kamu oke? Kamu nggak suka sama istriku kan? Kamu naksir. Kakak iparmu? Tentu aja. Mulai sekarang, yang nggak mau kamu makan, yang kamu benci, bilang aja. Di rumah Fu, nggak ada yang maksa. Soal cerai, aku bantu. Fu Yanchen, dia beneran suka aku? Nggak mungkin. Aku sama Fu Haoyu, ikatan kami. Dia nggak bakal gitu. Yan Huan, berhenti bermimpi soal cinta. Cinta itu apa sih? Pada akhirnya, sama aja semua. Ayolah. Kamu nonton apa sih? Omong kosong banget. Suruh Piano, dia bentar lagi datang. Cepat beresin sekarang. Aku bikin ini sendiri. Ini buat kamu. Kalau udah besar, aku mau jadi pengantin kamu. Mau ya? Mau. Janji ya.
Kamu selalu cerita soal Tuan Muda Fu yang nyelamatin kamu. Latihan yang rajin. Tuan Muda Fu hari ini datang ke rumah kita. Beneran. Sejak dia nyelamatin aku belum pernah ketemu dia lagi. Dia beneran dong. Mama bohong sama kamu. Nyanyian. Ini Tuan Muda Fu. Fu Hao Yu. Halo. Ini apa? Perpisahan terakhir? Fu Hao Yu. Ini terakhir kali aku mimpi kamu. Setelah malam ini, kita selesai. Kakek bilang, pergi ke cabang selatan, latihan bertahun-tahun, lalu ambil alih. Dianya nggak mau ikut aku. Makanya kita berantem. Mama tahu kan, aku sama Yanyan dekat. Aku nggak mau dia pergi. Dasar cewek bodoh. Pulang, minta cerai. Lu kira ada masalah serius. Ternyata cuma soal kerjaan. Apa sih masalahnya? Kak Fu kirim kamu di kota selatan. Demi kebaikanmu. Jangan cuma kekanakan. Tenang aja, biar aku yang bujuk ke kota selatan. Cerai? Nggak boleh. Nggak akan terjadi. Percaya. Yan Huan, untung aku baru mendarat. Dan langsung ke sini semalam. Aku udah nggak punya apa-apa. Kamu mau tinggalin aku? Mimpi aja. Fu Hao Yu. Ngapain kamu di sini? Jangan. Lihat kamu. Gak makan banget. Cuma beberapa tahun di Nanceng. Aku pasti balik. Kenapa bahas cerai? Hao Yu. Nyetir semalaman dari Nanceng buat kamu. Udah, jangan marah. Sana kemasi barangmu. Ikut dia. Mama ngomong apa sih? Enggak sesimpel itu mah. Dia tuh Sayang, aku ngerti. Aku bakal balik sebentar lagi. Tapi jangan bilang mamamu. jangan sentuh aku. Yanyan, kamu ngomong baik-baik sama Hao Yu. Jangan emosian. Lepasin. Lepasin aku. Fu Hao Yu. Mau bohong apapun, aku nggak mau ikut kamu. Keluar dari rumahku sekarang. Sayang, aku tahu kamu marah soal ibu pengganti itu. Tapi ya aku nggak bisa warisi perusahaan. Nggak perlu anak lagi. Aku masih cinta kamu. Tolong maafin aku. Nggak akan pernah. Pergi. Oke. Sayang, aku pergi. Saat ini aku nggak buru-buru. Aku punya waktu buat nunggu. Kamu pasti maafin aku. Yanyan, kamu pulang sendirian? Mana Hao Yu? Ma, aku bilang sekali lagi ya. Aku nggak akan maafin Fu Hao Yu. Kalau mama nggak setuju, kami cerai. Aku pergi sekarang. Ya ampun, tentu saja kami di pihak kamu. Udah lama kan, kamu nggak pulang. Ayo, kita belanja yuk, berdua aja. Tunggu aku ke toilet dulu, bentar lagi pergi. Oke. Kalau kita udah pergi, bawa dia masuk, si menantu. Taruh di kamar tamu. Bilang dia, aku pastiin mereka baikan. Baik, Nyonya. Kita pulang. Hari ini seru banget. Enak kan? Enak juga. Yanyan, capek ya? Istirahat sana. Papa sama mama mau ngobrol. Kalian nggak masukin Fu Hao Yu lagi kan? Tenang aja. Enggak lah. Oke. Aku percaya sekali lagi. Kalau enggak, aku nggak balik lagi. Kenapa lagi? Ya ampun. Suami istri berantem terus baikan itu biasa. Enggak masalah. Biarin mereka tidur aja. Bereskan. Bagus. Yan Huan, kamu nggak tahu waktu aku kasih kamu ke abangku. Saya benar. Pasangan bertengkar terus baikan. Malam ini, kamu jadi milikku. Siapa itu? Tolong.
Sayang, siapa lagi kalau bukan aku? Fu Haoyu. Kenapa? Siapa yang izinin masuk? Orang tuamu. Mereka mau kita balikan. Lepasin! Lepasin aku! Aku nggak mau. Ini pemerkosaan. Terus kenapa kalau iya? Apa? Kita masih nikah? Lalu cerai? Aku ambil yang aku mau. Tolong aku. Lepasin. Tolong siapapun. Tolong. Masih melawan ya? Kita lihat aja. Siapa yang lebih kuat? Kamu atau aku? Tolong. Tolong aku. Lepasin. Berhenti. Tolong. Lepaskan. Tolong. Lepasin aku. Jalang. Keluargamu jual kamu ke aku. Mau kemana? Kakak. Tunggu. Kira kamu bakal tabrak dia. Nggak worth buat dia. Tapi percaya, hari-harinya nanti bakal jauh lebih parah. Terima kasih, Fu Yanjan. Tapi tunggu. Kenapa kamu di dekat rumahku? Ada berkas di belakang punggungmu. Ambil itu. Oh. Oke. Tuan Futua, dia bilang enggak kan? Itu dulu. Dia berubah pikiran. Tanda tangan aja. Soal Fu Haoyu, aku urus. Tuan Fu, aku bayangin. Dia dingin dan keras kepala. Buat meyakinkan dia. Kamu pasti bayar. Mahal banget. Dia mau aku untuk masuk dan ambil alih. Kalau Fu tanpa ahli waris, aku setuju. Kamu setuju? Aku kira kamu nggak pernah mau Fu Group. Apa itu aku? Apa kamu beneran suka aku? Kayak kata Fu Haoyu. Dia benci aku. Kalau dia tahu aku cinta dia, dia bakal makin jauh. Enggak. Iya, keluarga Fu berutang banyak. Harusnya kamu pergi aja. Oh. Makasih, Fu Yanjen. Kamu bantuin aku lagi.
berhenti di sini. Aku kenal hotel ini. Fuyan Cem. Terima kasih. Masuk. Semua bukti Fu Haoyu, menyolong dana, dan korupsinya kirim ke pengadilan. Aku nggak mau dia bebas gitu aja. Baik, Pak Fu. Fu Haoyu, apa yang kamu lakuin ke Yanyan? Kamu bakal bayar di penjara. Pak Fu, buktinya udah dikirim. Fu Haoyu bakal dipenjara 10 tahun, tapi berita panas hari ini juga soal dia. Maksudnya? Ada yang posting di internet kalau Fu Haoyu mandul. Jadi dia kasih istrinya, bersepupunya. Gak nyangka ini bisa bocor. Hei, Jangan buka internet dulu. Banyak berita jelek di sana. Tunggu sampai reda. udah telat. Aku udah lihat. Makasih ya, aku nggak mau lihat. Pak Fu, apa Bapak mengejar Fu Haoyu karena Nona Yan? Emang kenapa? Tapi bukannya Bapak bilang, Nona Yan nggak suka Bapak lakuin semua ini. Gimana kalau dia... Dia nggak suka aku. Itu urusannya. Kalau dia bahagia, aku bisa jadi pelindungnya. Hei, Yan Huan, kamu dan Haoyu, ada apa sih? Kalian pergi kemana? Ibu. Masih boleh kupanggil gitu. Maksudmu apa? Ibu biarkan Fu Haoyu masuk kamarku untuk memperkosa aku. Dengerin ya. Mulai sekarang, kamu bukan ibuku lagi. Dan sampaikan ke ayah. Mulai sekarang, aku cuma nafkahi kalian. Sesuai hukum aja. Selain itu, kita nggak perlu ngobrol lagi. Orang tua nggak bisa diandalin. Suami lebih parah lagi. Mulai sekarang, aku sendirian. Tapi sekarang, aku nggak takut apa-apa. Kenapa dia di tanah? Dia mati ya? Dia kayak orang itu dari cerita donor sperma. Iya, itu dia. Hei, panggil ambulans. Hei, kamu Fu Haoyu? Ya, bener dia. Nggak bisa punya anak. Ninggalin istrinya, menjijikan. Jorok banget, serius. Pergi sana. Apa-apaan sih? Minggir. Pergi. Cuk, mandul itu mukul aku. Donor sperma itu mukul kita. Cici. Loh, mereka tahu soal donor itu. Gimana bisa bocor? Enggak, aku harus jelasin ke kakek. Kakek, aku nggak tahu soal ini.
bukan aku. Kakek. Tuan muda, berita viral itu bikin saham Fu anjlok. Tuan besar lihat itu terus pingsan. Dia di UGD sekarang. Untuk saat ini, sebaiknya jangan telepon dulu. Tunggu, Pak. Pak. Hidupku udah hancur. Siapa yang lakuin ini ke aku? Fukuan, Fuli. Berita viral itu kalian berdua yang lakuin. How you? Akhirnya kamu lihat juga. Aku kira kamu dibuang ke selatan, terus nyerah. Minum sampai mati. Kenapa kamu lakuin ini? How you? Udah jelas kan? Buat nyingkirin kamu selamanya. Kamu cucu kandung kakek. Meskipun dibuang ke selatan, kamu pasti balik suatu hari. Tapi kali ini, berita viral itu bikin saham Fu anjlok. Kakek pengen kamu mati. Aku yakin mulai sekarang, kamu nggak akan pernah balik. Hei kakak, Fugruk, Kita semua bakal rebut dari kamu. kamu tinggal di sana. Dan semoga beruntung. Mereka semua ngebully aku. Aku nggak akan lepaskan kalian. Dasar brengsek. Berhenti teriak. Pergi sana. Jangan kotori tempatku. Aku udah nggak punya kekuatan. Semua orang lawan aku. Aku nggak bisa lawan siapapun. Aku harus gimana? Minggir. Cuma abang yang bisa bantu aku. Pak Fu, postingannya nyebar terlalu cepat, susah dihapus. Tekan lebih keras. Berapapun biayanya, urus secepat mungkin. Baik. Dia masih marah. Nggak diangkat. Di mana nih? Kakak ipar. Dia kan istrinya. Pasti dia bantu. Bagus. Dia masih peduli. Kak, cuma kakak yang bisa. Tolong dong. Fu Hao Yu. Mau apa kamu? Sudah lihat berita. Cepat. Enggak dia. Hapus itu. Salah orang. Nggak bisa bantu. Nggak bisa. Kak, kakak kan istrinya. Pasti bisa bantu. Aku sama Fu Yanchen. Kita nggak pernah nikah. Aku cuman aktris yang disewa buat jadi istrinya. Dan kerjaan itu udah selesai waktu aku pergi. Udah tamat. Mereka nggak nikah beneran. Kok bisa gitu? Terus gimana dong? Siapa lagi yang bisa? Ini surat cerai kamu. Fu Hao Yu ditemuin sama staf. Waktu ketemu dia baru kolaps. Langsung dibawa ke UGD. Mereka selamatin dia. Tapi yang dilakuin di masa lalu cukup buat bikin dia di penjara bertahun. Jadi, tenang aja. Dia gak akan ganggu kamu. Makasih. Kamu udah banyak bantu aku. Udah nggak kehitung. Itu tugas aku. Terus, rencana kamu apa? Aku udah hubungi band rock di luar. Aku mau gabung sama mereka. Jadi anggota. Kamu tinggalin semuanya buat keluar. Iya. Aku udah bulat. Semua yang aku punya dulu. Dari orang tua atau suami. Mereka kasih itu semua.
cuma buat ngontrol hidup aku. Tapi mulai sekarang, aku nggak akan biarkan siapapun ngontrol hidupku. Aku mau lihat sendiri sejauh mana aku bisa. Kamu pasti bisa. Kapan pergi? 3 hari lagi. Oke, aku antar. Sebagai teman. Oke. Pak Fu, saya lihat Nona Yan. Yan, kalung ini sejak kamu kasih ke aku selalu pakai. Sekarang, saatnya aku kembalikan. Ayo. Nih. Katanya mau antar aku, tapi malah bikin nunggu. Maaf, Selamat di rumah, Fu. Makasih semuanya. Aku masuk dulu ya. ini buat kamu. Kalau udah sampai, baru buka. Apaan sih? Misterius banget. Hati-hati ya. Oke. Dadah. Penerbangan ke negara M CT3005 sudah berangkat. Selamat jalan. Pesawatnya udah terbang. Tuan Fu, Anda beneran biarin Nona Yan pergi? Cinta sejati bukan mengurung dia. Tapi, biarin dia lakuin apa yang dia suka. Tapi Nona Yan pergi sendirian. Nggak kenal siapa-siapa, Anda nggak khawatir. Anda tahu kan, negara M itu gila. Kalau terjadi sesuatu sama dia, Anda bisa nyesal selamanya. Tuan Fu, hidup cuma sekali. Nona Yan bisa kejar kebebasannya. Kenapa Anda nggak berani kejar cinta Anda? Coba aja dulu. Siapa tahu berhasil. Pesankan tiket ke negara M. Siap sekarang.